Gak ada yang lain Tuhan. Selain Tuhan yang menjadi tempat kami bersandar, bergantung. Semua sandaran kami selain Tuhan itu rapuh. Bisa mengecewakan kami. Tapi kami tahu satu hal. Firman-Mu yang berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapnya kepada Tuhan. Karena Engkau gak pernah mengecewakan kami. Keadaan manusia bisa mengecewakan kami. Tuhan selalu baik buat kami. Itu sebabnya pagi ini bekerjalah Roh Kudus di tengah-tengah kami. Sentuh setiap hati kami Tuhan. Beri kami pewahyuan yang baru. Bukakan mata iman kami supaya kami dapat memandang kepada Tuhan yang selalu tersedia buat kami. Yang selalu menanti, menunggu kami. Untuk kami serahkan hidup kami kepadamu. Kuasai tempat ini Roh Kudus. Urapi setiap kami. Sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah. Nyatakan mujizat-Mu bagi orang-orang yang hari ini membutuhkan mujizat dan kuasa Tuhan untuk bekerja. Supaya setiap kami mengalami Engkau secara pribadi. Bukan hanya dari kata orang. Bukan hanya dari kata orang-orang yang kami dengar. Tapi kami mengalami Tuhan secara pribadi. Dalam hidup kami lagi hari ini. Hamba-Mu terbatas Roh Kudus. Semua apa yang aku persiapkan juga terbatas. Kalau Engkau gak mengurapi. Semua hanya sekedar informasi belaka. Tapi biar kiranya firman ini meneguhkan dan menguatkan iman kami. Bekerjalah di tengah-tengah kami. Jamah kami. Ubahkan kami. Supaya waktu kami pulang dari tempat ini. Kami pulang tidak sama seperti kami datang. Kami pulang membawa jamahan dan lawatan Tuhan dalam hidup kami semua. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih. Ambil alih hati kami. Ambil alih pemberitaan firman-Mu. Kuasa-Mu yang tidak terbatas bekerja di tengah kami. Dalam nama Yesus Kristus. Kita semua yang diberkati. Katakan sama-sama. Amin. Kita berikan tepuk tangan buat Allah kita saudara. Shalom. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Apa kabar? Coba lihat wajah kiri kanannya, wajah-wajah yang luar biasa. Oke, wow. Saya senang ada beberapa wajah-wajah yang kayaknya saya kenal juga hadir, baru pertama kali hadir hari ini ya. Thank you. Kita berikan tepuk tangan dulu buat tim praise and worship kita Bapak Ibu Saudara, mereka luar biasa. Saya jadi terpengaruh juga untuk pakai dasi kupu-kupu saudara, sebenarnya hanya untuk supaya saya juga gak kalah sama cowok-cowok ganteng itu. Jadi kita bisa inilah ya, kita sama-sama untuk maju melayani Tuhan. Oke, kita udah masuk di bulan Oktober dan kita percaya bahwa kita akan melewati tahun 2024. Dan saya berdoa supaya kita semua melewati tahun ini dengan kuat dan kita bisa melihat kemuliaan Tuhan. Amin saudara. Dan kita juga berdoa untuk biar terus kita bertumbuh dalam Tuhan, mengalami Tuhan. Dan kita terus juga menjadi berkat bagi banyak orang. Coba lihat wajah kiri kanannya, apakah ada yang baru di samping saudara? Boleh katakan welcome home dulu buat mereka. Ya. Ini ada teman-teman ini ya, homeless kita di badminton saudara. Kalau mereka Injil, kalau kita Injil Matius, Markus, mereka Injilnya biasanya Alfa gitu ya. Ada yang Sakura. Dan terima kasih juga ada Sabrina juga, thank you buat bisa hadir bersama kita di hari ini. Yuk mari kita akan baca firman Tuhan. Saya rindu kita masuk kepada sebuah tema hari ini. Boleh, The Storm of War is Here, Rise and Face It. Kenapa saya ambil ini saudara? Kalau saudara mengikuti perubahan dunia hari ini, saudara akan selalu disuguhkan dengan berita-berita perang hari-hari ini saudara. Dan secara firman Tuhan, di seluruh dunia ada satu yang menjadi jam dunia atau kompas dunia, yaitu di Timur Tengah yang bernama Israel. Boleh dibukakan video dulu sebelum kita masuk seperti apa yang akan mau saya bahas. Video singkat aja. Ini yang terbaru, yang terjadi yang terbaru dan ini yang membuat orang khawatir hari-hari ini. Maaf agak kecil saudara ya. Ini adalah bombardir rudal-rudal yang sedang diserang dari Iran.
Oke. Singkat aja, kalau saudara melihat ada banyak itu yang terbaru serangan-serangan yang sekarang lagi dibahas, kemungkinan perang dunia ketiga sedang di depan mata kita semua. Dan mungkin jauh, kita pikir Timur Tengah jauh, tapi itu akan berdampak secara global sebenarnya. Bahkan Presiden terpilih kita baru menyampaikan bahwa ini akan mempengaruhi banyak hal dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara 10 bulan terakhir, 11 bulan terakhir, di sana terjadi perang yang begitu mengerikan. Mungkin kalau waktu negara-negara perang seperti itu, uang, kita punya jabatan, itu nggak berharga juga kalau sudah menghadapi seperti itu. Bahkan waktu 10 bulan lalu, situasi yang sangat mengerikan, anak-anak di Palestina itu, saudara, itu perlu dibuat, semua mereka anak-anaknya ditaruh gelang kaki untuk nama mereka, di kaki mereka. Supaya kemudian kapan saja bom datang, mereka mungkin gak bisa mengenali lagi wajahnya. Minimal ada identitasnya yang mereka bisa tahu. Oh, ini anak saya, ini keluarga saya. Bayangkan, itu sesuatu yang mengerikan. Dan hari ini beberapa minggu, seminggu terakhir ini orang lagi membahas ini bisa terjadi eskalasi yang begitu luar biasa. Nah, dunia mungkin secara global sedang mempersiapkan diri mereka untuk perang. Tapi saya kasih judulnya hari ini kepada kita bahwa badai perang itu bukan nanti sebenarnya, tapi udah ada sekarang. Bahkan sudah lama berlangsung dan kita harus menghadapinya. Kalau kita sedang melihat dunia hari ini, berita-berita dunia hari ini, mungkin kita akan was-was, cemas, wah ini gimana nanti perang yang akan terjadi di dunia. Sayangnya sebagai anak Tuhan, kita lupa bahwa perang yang sesungguhnya yang lebih menakutkan itu, yang lebih berbahaya itu bukanlah perang secara senjata, secara mungkin pedang, saudara, secara fisik. Itu juga menakutkan, tapi percayalah perang yang lebih menakutkan dan sebenarnya yang paling berbahaya adalah perang secara rohani yang sebenarnya sudah terjadi lama sebelum perang yang terjadi yang kita lihat tadi. Kalau kita lihat tadi, saudara lihat itu roket-roket menyerang. Itu seperti kembang api, saudara. Itu bayangkan kalau saudara ada di sana, itu betapa mencekam. Saudara mendengar suara sirine yang terus-menerus berbunyi. Itu orang takut, orang khawatir, orang was-was, orang saling berjaga-jaga. Itu situasi yang tidak aman, tidak mengenakan. Dan jangan sampai kita berpikir, kita kan gak mengalami di Indonesia, kita non-blok gitu ya. Kita gak ikut blok manapun, berarti kita aman. Saya mau kasih tahu bahwa perang juga sudah terjadi dalam kehidupan kita, amin. Nah, perang seperti apa? Makanya hari ini kita mau belajar dari firman Tuhan. Kita baca dalam Efesus, boleh kita baca bersama-sama Bapak Ibu Saudara dalam Efesus yang ke-6, ayat yang ke-10 dan 13. 2-3. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya apa katanya? Kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Terus, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Terus, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Boleh kita baca 13 sekali lagi, 2-3. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat apa katanya? Pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Alkitab menasihatkan kita sebenarnya bahwa gini, pertempuran itu sudah terjadi hari ini, saudara. Kalau kita sedang melihat pertempuran dunia sedang akan berlangsung atau akan terjadi eskalasi yang akan terus, kita nggak bisa prediksi seperti apa. Tapi Alkitab udah kasih tahu kepada kita bahwa kita juga sedang menghadapi sebuah peperangan, permusuhan. Makanya gini, kita siap nggak siap, sadar nggak sadar, kita ini sedang menghadapi sebuah pertempuran, peperangan melawan musuh yang bahkan begini, yang kasat mata, tidak kelihatan. Tidak kasat mata berarti ya, kalau tidak kelihatan. Musuh yang tidak kelihatan. Biasanya dalam pertempuran, dalam sebuah strategi perang, katanya lebih mudah menghadapi musuh yang kelihatan daripada musuh yang
tidak kelihatan. Makanya orang strateginya selalu gini, mereka selalu berusaha untuk tidak memperlihatkan diri mereka. Karena musuh akan kesulitan untuk menebak strateginya. Nah, Alkitab memberitahu kepada kita, peperangan kita bukan melawan darah dan daging, kata Alkitab. Bukan melawan manusia. Kita melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap ini. Melawan roh jahat di dunia. Coba lihat wajah kiri kanannya. Apakah ada wajah Ghostbuster di situ, saudara? Hah? Tetapi sebenarnya kita ini harus siap. Alkitab memberitahu kepada kita bahwa sebagai anak Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Yesus, kita sedang ada di tengah-tengah pertempuran. Makanya kekristenan itu tidak pernah digambarkan seperti kapal pesiar. Selalu orang menggambarkan kekristenan itu seperti kapal perang yang setiap waktu siap untuk bertempur, setiap waktu siap untuk menerima serangan, setiap waktu siap sedia untuk menghajar musuh. Kalau di kapal pesiar, yang kita lakukan adalah kita enjoy, kita makan, kita berjemur, mancing, ya kan? Biasanya ada kogali di sini yang suka mancing juga, mancing saudara ya, bisa dari pagi sampai malam, dapat ikan puji Tuhan, nggak dapat yang penting senang gitu ya. Tapi kalau di kapal tempur, saudara pernah lihat orang di kapal perang yang negara yang sedang bertempur, lalu mereka santai ambil pancing, ambil kartu, nggak ada. Mereka tidur pakai senjata. Apapun yang mereka lakukan, mereka selalu pegang senjata karena dalam suasana tempur. Nah, Alkitab memberitahu kepada kita perlu siap sedia, kita perlu kuat di dalam Tuhan. Karena kita ini sadar tidak sadar, sekali lagi, kita siap nggak siap, kita sedang menghadapi pertempuran dan musuh kita ingin menghancurkan kita. Sayangnya orang Kristen nggak pernah sadar, bahkan kadang-kadang takut untuk membuat konfrontasi kepada kuasa gelap, konfrontasi kepada musuh kita, karena takut nanti dengan yang ini, kalau saudara pernah dengar, serangan balik. Pernah saudara dengar kata itu, jangan nanti ada serangan balik. Saudara, itu biasanya bahasa-bahasa pendoa, serangan balik. Itu sebenarnya adalah orang atau anak Tuhan yang tidak mengerti konsep sebuah pertempuran rohani. Bahwa pertempuran rohani itu tidak ada serangan balik. Memang kita sedang bertempur. Saudara pernah lihat ada sebuah peperangan, lalu kemudian cuma satu diserang, satu cuma bertahan aja? Itu bukan perang namanya, itu namanya diserang. Tapi kalau perang, itu dua belah pihak sedang melakukan serangan, pertahanan. Supaya kemudian makanya gini, tidak ada zona aman buat kita dalam kehidupan ini. Kita perlu selalu siap sedia. Coba bilang sama-sama, siap sedia. Makanya apa yang perlu kita lakukan supaya kita bisa memenangkan pertempuran ini, supaya kita bisa terus melihat kemenangan terjadi dalam kehidupan kita, puji Tuhan, kita sebenarnya di dalam Alkitab berkata bahwa gini, kita ini adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Coba bilang kiri kananmu, kamu lebih dari pemenang. Karena siapa yang sudah berperang buat kita? Yesus sudah memenangkan pertempuran kita. Tapi bagian kita tetap harus masuk ke medan tempur supaya kemudian begini, kita dapat melihat kemenangan yang Tuhan sudah kerjakan buat kita. Nah, kita perlu memasuki pertempuran ini dengan mentalitas pemenang. Tapi ada beberapa hal yang perlu kita sadari dalam pertempuran ini. Coba kita baca sekali lagi dalam Efesus 6 ayat 10, 23. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Nah, yang pertama yang perlu kita bangun adalah kita perlu jadi kuat di dalam Tuhan. Coba yang sama-sama, kuat di dalam Tuhan. Bukan cuma sekedar kuat dalam fisik. Puji Tuhan, saudara bisa fitness, saudara bisa punya otot yang bagus, supaya body yang bagus. Haleluya, puji Tuhan. Tapi kunci kemenangan kita bukan kuat secara fisik. Bukan kuat secara otot kita. Tapi kalau otot rohani kita, iman kita gak kuat di dalam Tuhan, kita juga akan gampang dikalahkan. Gak apa-apa kita sepertinya agak, kalau saya mungkin bilang agak gemoy, gak apa-apa juga. Mungkin orang pikir, gak kuat nih, gemoy. Gak apa-apa, yang penting kuat di dalam siapa saudara? Di dalam Tuhan. Yang gemoy katakan amin. Ya, saya gak sendirian saudara ya. Atau mungkin ada di antara kita yang kayaknya udah makan banyak tapi tetap turun, badannya turun, kurus. Ada gitu ya, seorang ibu bilang, saya nggak tahu suami saya udah makan banyak tapi kayaknya turun terus gitu ya. Ya bersyukurlah dia, sebenarnya kalau kita nonton orang makan aja kita yang gemuk saudara ya.
Ternyata itulah hidup ini. Jadi ada orang yang berusaha kurus, ada orang berusaha gemuk. Jadi sebenarnya nggak ada yang aman juga. Yang aman adalah kita bersyukur aja sama Tuhan. Amin. Itu yang paling aman. Nah, yang paling aman lagi adalah kita perlu kuat di dalam Tuhan. Nah, bagaimana kita kuat di dalam Tuhan, Bapak Ibu Saudara? Kuat di dalam Tuhan adalah kita perlu kuat di dalam firman-Nya. Kita perlu mendengar, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat 24, saudara nggak perlu buka tapi percayalah ada di Alkitab. Saudara akan baca di sana bahwa orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukan itu seperti orang yang membangun katanya rumahnya, hidupnya di atas batu karang yang teguh. Waktu hujan datang, badai datang, angin datang, banjir datang, rumah itu akan tetap kokoh, kuat, tidak akan hancur. Sebab dibangun di atas apa saudara? Di atas gunung batu. Nah, waktu kita mendengar firman Tuhan, merenungkan firman dan melakukan, tiap hari kita mendengar, merenungkan dan melakukan firman Tuhan, itu seperti gini, kita sedang membangun hidup kita di atas gunung batu. Waktu nanti pencobaan datang, masalah datang, situasi yang sulit datang, kita nggak langsung roboh. Kita nggak akan langsung mengeluh, kita nggak langsung hancur hidupnya. Tapi kita akan bisa melewatinya dengan kuat, dengan kokoh. Kenapa? Sebab hidup kita dibangun di atas firman Tuhan. Bangunlah hidup kita di atas janji-janji firman Tuhan. Bukan di atas janji-janji caleg dan juga janji-janji kepala daerah kita saudara ya. Itu nanti kita akan kecewa saudara. Apalagi janji pendeta. Jangan. Sebagai pendeta saya bilang jangan percaya janji pendeta. Peganglah janji Tuhan. Karena pendeta juga apa saudara? Manusia juga. Sama lah kayak saudara juga. Kadang kita janji apa, yang dilakukan apa gitu ya saudara ya. Makanya untuk kita jadi kuat, kita perlu membangun secara konsisten. Makanya kita selalu ada daily devotion. Ada DBR yang dibagikan. Saudara lihat di MyMCC itu ada DBR, ada bacaan firman Tuhan tahunan. Saudara untuk kita baca tujuannya adalah kita baca, kita renungkan dan kita lakukan. Saya percaya gini, hidup kita akan tetap kuat. Hidup kita akan tetap kokoh. Nah ini lampu juga nggak kuat saudara. Karena itu nggak di atas firman Tuhan nih. Kadang mati nyala. Tapi nggak apa-apa, nggak mengganggu Bapak Ibu Saudara ya. Nah, apa yang kedua yang kita perlu lakukan? Berdoa. Berdoa itu perlu dibangun setiap hari sebab doa adalah tanda bahwa kita bergantung sama Tuhan. Coba bilang sama bergantung sama Tuhan. Waktu saudara berhenti berdoa, saudara sedang berhenti bergantung sama Tuhan. Dan saya mau bilang bahwa begini, tidak ada kekuatan yang cukup untuk kita menghadapi musuh kalau kita cuma bergantung kepada kekuatan kita. Makanya Alkitab menasihatkan kuat di dalam Tuhan. Kuat di dalam Tuhan. Karena cuma Tuhanlah yang menjadi kekuatan kita. Nah bagaimana supaya kita bisa kuat dalam Tuhan? Perlu berdoa. Doa itu adalah akses yang Tuhan berikan kepada kita. VIP akses yang Tuhan berikan supaya kita bisa gini, mengalami Tuhan. Kita bisa mengalami semua kekuatan, mengalami kasih-Nya, mengalami kuasa-Nya, mengalami penghiburannya, mengalami semua yang kita perlukan. Kenapa kita mengalami kekeringan dalam hidup? Jangan-jangan karena memang begini, kita sudah lama berhenti berdoa. Doa bukan cuma sekedar kita menyampaikan semua permohonan-permohonan kita. Doa itu lebih daripada sekedar kita sampaikan permohonan kita. Doa itu adalah gini, kita terhubung dengan sumber kita. Kita terhubung dengan sumber hidup kita. Saya mau tanya sama saudara, kira-kira apa yang kita perlukan yang Tuhan gak punya? Ada saudara? Semua apa yang kita perlu, semua apa yang kita butuhkan, Tuhan sediakan buat kita. Bahkan Alkitab bilang begini, sebelum kita meminta, Tuhan tahu apa yang kita perlukan. Makanya doa itu bukan cuma sekedar permintaan. Karena sebelum kita meminta Tuhan udah sediakan kok. Tuhan udah tahu apa yang kita perlu. Tapi kenapa kalau begitu apa yang perlu kita berdoa? Berdoa adalah tanda bahwa gini kita bergantung sama Tuhan. Tanda bahwa gini kita berserah sama Tuhan. Tanda bahwa kita katakan Tuhan aku memang bisa melakukannya tapi tanpamu aku bisa gagal Tuhan. Doa tanda kebergantungan kita sama Tuhan. Apakah saudara masih berdoa sebagai tanda bergantung saudara sama Tuhan? Atau saudara berdoa hanya sebagai permintaan? Itu dua hal yang berbeda. Apakah salah meminta dalam doa? Tidak salah. Tapi jangan sampai doa-doa kita hanya sekedar meminta.
Karena kalau cuma meminta, ingat, Alkitab berkata Yesus yang sampaikan. Sebelum kamu bicara, sebelum kamu ngomong apa yang kamu sampaikan, Tuhan udah tahu. Yang Tuhan mau dalam doa-doa kita adalah kita intim dengan Dia. Kita bisa mengenal pribadinya. Kita terkonek dengan Dia. Tanda kita bergantung dan berserah sama Tuhan. Amin, saudara. Apalagi tertanam dalam komunitas. Kalau kita ada home, komunitas yang benar, komunitas anak Tuhan. Puji Tuhan saudara punya komunitas yang banyak, haleluya dengan semua itu. Tapi komunitas itu penting. Kalau saudara baca di Alkitab dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, semua orang-orang yang hebat di Alkitab, mereka selalu punya komunitas. Minimal berdua, bertiga, berempat, mereka selalu membangun komunitas. Tujuannya kenapa? Kita perlu ada dalam sebuah komunitas. Supaya Alkitab berkata gini, kalau kita jatuh, ada yang angkat kita. Kalau kita bisa salah, ada teman yang mengingatkan kita, ada teman yang nasihatin kita, ada teman yang menghiburkan kita, ada teman yang mendoakan kita, ada teman yang selalu gini, bersama-sama untuk kita bertumbuh, berjalan bersama. Makanya ada sebuah quote yang berkata gini, kalau kamu ingin berjalan cepat, berjalanlah sendirian. Tapi kalau kamu ingin berjalan lebih jauh dan lebih panjang, berjalanlah bersama-sama. Sebab kalau saudara punya komunitas yang kuat, ada di home, komunitas yang benar, saudara selalu ada teman yang akan memberikan saudara kekuatan, penghiburan, mengingatkan kita kalau kita salah. Makanya komunitas ini penting. Komunitas adalah sarana untuk kita bisa bertumbuh bersama, saling mendoakan bersama. Kita bisa saling mengalami kuasa Tuhan bersama. Kalau saudara baca di Alkitab, ada beberapa kisah di Alkitab, komunitas itu mendatangkan mujizat buat mereka. Makanya perlu tertanam. Saudara perlu cek, saya ada yang memiliki saya enggak dalam komunitas rohani. Itu perlu, supaya apa sih? Ada yang mendoakan saudara, kadang-kadang mungkin saudara tidur, saudara ngorok, ada teman saudara yang sedang berdoa buat saudara. Amin. Oh iya, percayalah. Itu kekuatan dari sebuah komunitas itu. Nah, yang kedua, lebih cepat karena waktu terus berjalan, kita baca bersama-sama 2, 3. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di dunia. Jadi perlawanan kita bukan melawan apa Bapak Ibu Saudara? Darah dan daging. Coba cek, coba lihat wajah kiri kananmu masih darah dan daging. Bilang sama dia, kamu bukan lawanku. Bilang lagi, kamu juga bukan lawanku juga. Amin. Sayangnya iblis seringkali menipu kita. Makanya begini, mengenali siapa musuh kita itu penting. Karena kalau kita nggak kenal siapa musuh kita akan sembarang, kita akan salah untuk melawan musuh. Yang harusnya bukan musuh kita lawan, yang harusnya musuh kita teman. Ada yang begitu saudara? Nah ini kalau kita nggak kenal siapa musuh kita, yang harusnya kita tembak, kita temenin, yang harusnya kita temenin, kita tembak. Nah, itu terjadi kekacauan. Jangan-jangan masalah kita terbanyak nih. Masalah kita terbanyak jangan-jangan karena kita salah mengenali musuh. Suami memusuhi istri, istri musuhi suami. Saya yakin di sini nggak ada. Nanti di rumah masing-masing. Iya kan? Anak lawan orang tua lawan anak. Kita salah musuh. Makanya peperangan kita dikasih tahu bukan melawan manusia. Kita melawan ini roh-roh jahat, penguasa-penguasa itu antek-antek iblis dan antek-anteknya, iblis dan pemerintahannya itu musuh kita. Saudara, ada musuh kita yang lain. Tapi hari ini kita nggak punya banyak waktu. Saya ingin kita fokus kepada musuh iblis dan pemerintahannya. Supaya kemudian kita mengerti bahwa gini, iblis itu licik. Alkitab berkata iblis itu penipu, bahkan dia bapa segala dusta. Makanya senjata utamanya adalah tipu muslihat, intimidasi. Itu senjata utama iblis tuh. Tipu muslihat, intimidasi, tipu muslihat, intimidasi. Makanya kita perlu belajar untuk mengenali musuh kita. Karena dengan mengenali musuh akan menghindarkan kita dari perangkap tipu daya iblis. Kalau saudara baca sebuah kisah Ayub, Ayub yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-22. Ayub itu orang yang saleh. Ayub orang apa saudara? Kalau sekarang namanya soleh lah. Dia orang yang saleh, dia takut Tuhan. Dia punya anak 10, 7 laki-laki, 3 perempuan. Dia punya kekayaan yang luar biasa. Tapi dalam satu hari kata Alkitab, kemudian terjadi
terjadi perampokan, semua harta bendanya dirampok, kambing dombanya semua dirampok, dan kemudian cuma satu hambanya, bahkan hamba-hamba yang lain, penjaga-penjaga dari dombanya itu dibunuh semuanya. Yang cuma satu aja yang selamat, hanya untuk memberitahu kepada Ayub bahwa gini, semua harta Tuhan telah dirampok. Tiba-tiba belum selesai itu, datang lagi yang lain menyatakan, Tuhan, tiba-tiba ada bencana alam, ada hujan es, ada api yang datang. Lalu semua harta Tuhan juga habis juga ladangnya. Tiba-tiba terjadi gempa bumi lagi, anak-anaknya juga mati di waktu yang sama. Saya mau tanya sama Bapak Ibu Saudara, kira-kira kalau saudara baca di dalam Ayub pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-22, waktu ada orang Sheba menyerang, apakah itu cuma orang Sheba menyerang atau iblis pakai orang Sheba untuk menyerang semua dan mencuri harta benda Ayub? Apakah waktu terjadi api yang menyambar dari langit membakar semua, memakan habis kambing dombanya, apakah itu cuma sekedar api datang tiba-tiba tanpa ada campur tangan setan di balik itu? Kalau kita saudara baca di Alkitab, ternyata semua apa yang dialami oleh Ayub, ada behind the scene-nya, ada iblis yang coba untuk mengendalikan situasi itu, memakai situasi itu untuk menyerang semua apa yang Ayub punya. Tujuannya satu, supaya Ayub menyangkal Tuhan. Apa yang ingin saya mau kasih tahu dari firman Tuhan ini? Dari poin bahwa kita perlu mengenali saudara, apa yang saudara lihat mungkin dari orang-orang sekitar saudara. Bisa itu pasangan kita, bisa itu rekan bisnis kita, rekan kerja kita, tetangga kita, siapapun mungkin tiba-tiba dia seperti jadi musuh buat kita. Tiba-tiba mungkin ada orang yang coba untuk menghancurkan kita. Jangan musuhi orang tersebut, jangan-jangan ada behind the scene-nya. Iblis sedang memakai orang tersebut untuk menghancurkan kita. Tujuannya adalah supaya kita jadi marah, kita jadi kecewa, kita tinggalkan Tuhan. Dan kemudian kita jadi benci sama orang itu. Tanpa sadar bahwa gini, ada iblis yang menumpangi semuanya. Supaya gini, kita dihancurkan. Iblis itu adalah pendiru Tuhan. Tuhan juga bisa pakai segala situasi untuk menyatakan dirinya kepada kita. Iblis juga ingin memakai semua situasi. Kalau Tuhan ingin memakai segala sesuatu, segala perkara untuk menyatakan kebaikan buat kita, iblis ingin memakai situasi-situasi kita, orang-orang di sekitar kita. Dia ingin menciptakan situasi dan keadaan untuk menghancurkan hidup kita. Nah, yang perlu kita sadari adalah, apapun mungkin hari ini situasi kita, jangan pernah benci manusianya. Karena ingat, behind the scene-nya ada iblis yang mungkin sedang pakai orang tersebut. Iblis sedang pakai situasi tersebut. Iblis sedang pakai keadaan tersebut untuk begini, menghancurkan kita. Tapi di sisi yang lain, saya mau kasih tahu sama saudara, Tuhan juga mau pakai situasi itu untuk menyatakan kebaikan buat saudara. Amin, saudara. Hari ini kalau saudara kecewa sama seseorang, jangan kecewa sama orang tersebut. Jangan-jangan iblis sedang pakai dia, tapi di sisi lain Tuhan juga sedang mau pakai dia untuk kita bisa bertumbuh dalam iman, bertumbuh dalam pengampunan, bertumbuh dalam kasih, bertumbuh dalam kesabaran, bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Kalau kita baca semua kisah lengkap dari Ayub, ternyata gini, Tuhan izinkan iblis untuk melakukan apa aja dalam hidup Ayub. Cuma satu tujuannya, supaya Ayub mengenal Tuhan secara pribadi. Berarti kalau kita sedang menghadapi situasi yang tidak menyenangkan kita, jangan buru-buru benci sama orang tersebut. Saudara perlu lihat siapa yang bermain di balik ini. Jangan-jangan musuh kita sedang coba untuk tipu mata kita. Makanya gini, jangan cuma berfokus dengan apa yang saudara lihat. Kadang-kadang yang kita lihat tidak seperti apa yang terjadi sebenarnya. Iblis bisa pakai pandangan kita untuk, wah dia ternyata begini, wah dia ternyata begini. Ternyata kita salah. Ingat, iblis berusaha untuk menumpang atau menciptakan keadaan untuk menghancurkan kita. Tapi Tuhan ingin pakai semua apa yang iblis coba untuk pakai menghancurkan kita, Tuhan maunya pakai itu juga untuk menyatakan kebaikannya buat saya dan saudara. Katakan amin, saudara. Berikan tepuk tangan dulu buat Tuhan kita yang baik. Percayalah, dari pihak Tuhan tidak pernah ada yang jahat. Dari pihak Tuhan semuanya baik. Oke, hari ini yang terakhir. Coba kita baca sama-sama 2-3.
2, 3. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Terus apa kata Alkitab? Lawanlah dia. Coba dong saudara, jangan lawanlah dia. Saudara sedang perang nih. Saya berharap saudara baca ini dengan suasana perang. Oke, ayat yang ke-9, 2, 3. Dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Satu ayat lagi. 2, 3. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Maka ia akan lari daripadamu. Alkitab memberitahu kepada kita bahwa musuh kita, siapa namanya? Iblis. Ini benar-benar dikasih dimension bahwa musuh kita bukan manusia. Iblis adalah musuh kita. Dan apa yang perlu kita lakukan? Kita perlu bangkit dan kalahkan musuh kita. Kita perlu melawan. Jangan berdamai. Coba yang sama, jangan berdamai. Ada yang mulai angkat bendera putih berdamai sama musuh? Jangan. Sampai kapanpun kita nggak bisa damai sama musuh. Kalau saudara ada intimidasi, saudara sedang menghadapi peperangan keluarga, kesehatan, finansial, mungkin saudara sedang bertempur hari ini, saudara sedang berperang dalam pekerjaan, dalam bisnis saudara. Jangan ada kata damai di sana. Kita perlu bangkit dan kalahkan musuh. Ingat, kita sudah diberikan otoritas. Makanya kita perlu berperang dengan apa saudara? Dengan otoritas Allah yang Tuhan berikan kepada kita. Percayalah, Alkitab berkata begini, bahwa setiap orang yang percaya kepada Yesus diberi kuasa sebagai anak-anak Allah. Amin saudara? Coba lihat wajah kiri kanannya, saudara yakin bahwa ada otoritas Allah dalam diri orang tersebut? Mungkin secara wajah gak meyakinkan. Tapi percayalah, Tuhan sudah kasih otoritas kepada saudara. Amin. Otoritas sebagai anak Allah, kuasa sebagai anak Allah. Apa yang perlu kita lakukan? Bangkit. Lalu kemudian gini, kalahkan musuh dengan senjata Allah. Kita mulai berperang, tengking. Kalau saudara lihat setan, jangan lari. Harusnya setan yang lari lihat saudara. Kalau saudara ketemu setan, siapa yang lari? Hah? Ini serius, saudara jangan ketawa. Saudara kalau ketemu setan, siapa yang lari? Jujur. Tuhan ampuni kami. Saudara, harusnya setan yang takut kita. Alkitab berkata begini, roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Berarti harusnya begitu roh dunia ini ketemu saudara, dia yang harus lari. Jangan saudara yang merinding. Kalau saudara merinding, kita gagal sebagai anak Allah. Hari ini Bapak Ibu Saudara, yuk kita perlu kalahkan musuh. Kita perlu berdiri, kita perlu pakai otoritas Tuhan. Perkatakan nama Yesus. Perkatakan nama Yesus. Perkatakan firman Tuhan. Itu adalah senjata terhebat. Kalau ada senjata terhebat yang kita bisa pakai adalah nama Yesus dan juga kuasa firman Tuhan. Pergunakan dua senjata ini. Saudara akan melihat, saudara melihat kemenangan dari Tuhan. Musuhmu akan lari daripadamu. Jangan-jangan yang selama ini apa yang kau doakan itu akan terjadi kalau engkau bangkit. Kalau engkau mulai memperkatakan, mempergunakan otoritas Tuhan. Memperkatakan nama Yesus buat situasimu. Perkatakan nama Yesus buat kesehatanmu. Perkatakan nama Yesus buat pekerjaanmu. Perkatakan nama Yesus buat apa saja. Saya percaya nama itu berkuasa. Nama itu tetap pegang kendali atas apapun dalam hidup kita. Jangan menyerah. Jangan datang dengan mentalitas orang yang kalah. Hari ini kalau saudara merasa kalah terus. Hari ini waktunya untuk engkau bangkit. Dan engkau perkatakan kuasa nama Yesus buat keadaanmu. Saya percaya nama itu masih berkuasa sampai hari ini. Nama itu masih tetap pegang kendali atas segala sesuatu. Saya ingin kita baca ayat yang terakhir. Lalu kita akan berdoa. Saya undang pemain musik naik ke depan. Dalam Mazmur pasal yang ke-20. Boleh? Boleh kita baca bersama-sama 2, 3? Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya. Terus apa katanya? Dan menjawabnya dari sorganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangannya. Saya ingin saudara baca ini, saudara tangkap dalam hati saudara. Saya ingin saudara kita keluar dari ruangan ini dengan sebuah kemenangan yang Tuhan kerjakan buat kita. Amin. Coba sekali lagi kita baca sama-sama 2, 3. Sekarang aku tahu. Oke, balik lagi dulu. Oke, 2, 3. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan
kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari sorganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangannya. Kita percaya kita pulang dari tempat ini membawa kemenangan yang gilang gemilang. Amin saudara. Ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8. Yang itu. Oke, jangan lompat-lompat. Oke, 2-3. Orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda. Tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Bapak Ibu Saudara, dalam peperangan ini kita nggak punya kemegahan yang lain selain Tuhan. Kalau saudara selama ini dalam pekerjaan, dalam hal apapun, saudara masih bermegah dalam kepintaran saudara, strategi saudara, pengalaman saudara, koneksi saudara, bertobat hari ini. Kita perlu berhenti hari ini. Kita perlu bermegah dalam Tuhan. Boleh ayatnya ditampilkan ayatnya? Kita mau bermegah dalam Tuhan hari ini. Biarkan Tuhan jadi kekuatan, jadi gantungan kita yang terkuat dan yang terhebat. Kalau saudara merasa bahwa kayaknya nggak mungkin deh, percayalah kalau kau datang sama Tuhan, yang tidak mungkin diubah menjadi mungkin. Ayat yang terakhir dari ayat yang kita baca ini. 2-3, mereka rebah dan jatuh. Tetapi kita bangun, berdiri, dan tetap tegak. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Yuk mari kita berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan. Bolehkah saudara renungkan hidup saudara, pertempuran seperti apa yang sedang saudara alami hari ini? Alkitab memberikan pesan kepada kita, tetaplah kuat dalam Tuhan. Kenali musuhmu, jangan sampai salah musuh. Jangan benci saudaramu, jangan musuhi temanmu. Bisa jadi dia sering dipakai oleh iblis untuk menghancurkanmu, tapi Tuhan mau pakai dia untuk melatih engkau menjadi orang yang hebat. Supaya engkau mengenal Tuhan secara pribadi. Dan hari ini, kalau engkau ada di tengah-tengah pertempuran yang berat, engkau perlu bangkit. Ingat Tuhan sudah berikan kepadamu otoritas. Tuhan berikan kepadamu kuasa. Tuhan berikan kepadamu senjata-senjata Allah untuk kita bisa menang. Kuncinya adalah kuat di dalam Tuhan. Bermegah dalam Tuhan, bergantung sama Tuhan. Tuhan yang akan mengerjakan kemenangan buat kita. Kita naikkan pujian ini, engkau yang lebih tahu Tuhan.